Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Robani Jakfar dengan NIM 23011111040, teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini, terutama untuk dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pembangunan Desa kelas B Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang saya hormati dan saya takdimi, yaitu Bapak Helmi Boymia SHMH. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis terkait sejarah desa, proyeksi pembangunan desa, dan regulasi desa, teman-teman. Namun sedikit pemberitahuan di awal bahwa kita nantinya akan fokus saja terhadap dua hal, yaitu proyeksi pembangunan desa dan regulasi desa, tepatnya di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumeneb. Karena untuk sejarah desa di desa ini sendiri ini masih belum ada literatur yang tertulis, hanya eh, dari mulut ke mulut, teman-teman. Artinya dari satu masyarakat satu ke masyarakat yang lain, teman-teman. Tetapi nanti saya akan jelaskan itu, teman-teman, di slide selanjutnya, teman-teman. Desa Kacongan, teman-teman. Kita akan membahas sejarah kemudian dana desa di slide ini, teman-teman. Nah, Desa Kacongan ini adalah sebuah desa yang berada di pinggiran Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Desa ini memiliki luas kurang lebih 2,6 km persegi dan memiliki jumlah penduduk pada bulan Juni 2024 yang silam ini sekitar 2.179 penduduk, teman-teman. Nah, menurut penuturan masyarakat desa setempat, kenapa desa ini diberi nama Desa Kacongan? Karena dahulu diyakini di desa ini penghuninya itu lebih banyak anak-anak laki-laki, teman-teman. Karena kacong itu dalam bahasa Madura itu sebutan untuk anak laki-laki, teman-teman. Jadi anak laki-laki ini seperti saya, teman-teman, oleh orang tua saya itu biasanya disebut kacong ataupun oleh orang yang lebih dewasa. Nah, mungkin bahasa kacong ini tidak asing, teman-teman, terutama bagi orang Madura, baik itu Madura negeri ataupun Madura swasta, teman-teman. Jadi bahasa kacong ini memang bahasa yang sudah sangat populer untuk sebutan bagi anak-anak ataupun remaja laki-laki di daerah Madura. Dan untuk eh, yang perempuan itu biasanya disebut ceping, teman-teman. Namun sangat jarang sekali, teman-teman. Kemudian eh, lalu oleh karena itu desa ini, teman-teman, diberi nama dengan Desa Kacongan, teman-teman. Namun saya jelaskan bahwa ini hanya penuturan dari mulut ke mulut, artinya dari masyarakat ke masyarakat tanpa adanya literatur yang tertulis, teman-teman. Jadi tidak ada bukti yang valid, namun yang berkembang dan diyakini di masyarakat adalah seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke dana desa, teman-teman. Nah, dana desa sendiri, teman-teman, untuk per tahunnya kalau tidak salah, teman-teman, itu berbeda setiap desa memperolehnya. Dan untuk di desa ini sekitar 5,1 M, 15 juta rupiah, teman-teman. Dan untuk operasional perangkat desa seperti gaji, tunjangan, dan lain semacamnya itu berkisar di angka 335 juta rupiah. Namun yang menarik di sini adalah di hasil eh, PAD ataupun pendapatan asli desa ataupun PADES, teman-teman, ini hanya sekitar 7 juta rupiah, teman-teman. Jadi eh, untuk untuk dana desanya itu sekitar 1,5 1,15 juta 1,5 miliar 15 juta rupiah. Kemudian untuk perangkat desa itu berkisar di 335 juta rupiah. Kemudian untuk dana desanya sendiri itu masih berkisar di 7 juta rupiah yang kemudian diperoleh dari badan usaha milik desa, teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang pertama, teman-teman, kita masuk ke dalam
pengertian dari proyeksi pembangunan desa, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya proyeksi pembangunan desa? Teman-teman, proyeksi pembangunan desa ini adalah suatu rencana ataupun rancangan untuk pembangunan di desa itu sendiri, teman-teman. Jadi, proyeksi pembangunan desa ini adalah suatu rencana jangka panjang maupun jangka menengah untuk pembangunan di desa itu sendiri, teman-teman. Nah, biasanya proyeksi pembangunan desa ini tertuang dalam draft RPJM desa, teman-teman, yang berlaku untuk satu periode dari kepala desa, teman-teman. Itu sekitar 6 tahun sebelum akhirnya regulasi terbaru itu mengatur untuk kepala desa itu sekitar 8 tahun, teman-teman. Jadi proyeksi pembangunan desa ini berlakunya untuk 6 tahun ke depan, teman-teman. Dan proyeksi pembangunan desa, teman-teman, ini eh, tidak hanya fokus di infrastruktur atau pembangunan bentuk secara fisik, teman-teman, tetapi juga eh, fokus dalam peningkatan kesejahteraan di masyarakat desa itu sendiri, teman-teman. Teman-teman, setelah tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang pengertian dari proyeksi pembangunan desa ataupun RPJM di desa, teman-teman. Dan untuk di slide ini, teman-teman, kita akan fokus dalam pembahasan dalam draft RPJM Desa Kacongan yang berlaku tahun 2020 hingga 2026, teman-teman. Meskipun kemarin saya mendapatkan sedikit bocoran bahwa telah baru saja ada pembaruan, teman-teman, namun eh, yang saya dapatkan untuk saat ini itu adalah yang berlaku di 2020 hingga 2026. Artinya sekitar 6 tahun, teman-teman, sebelum ada regulasi terbaru yang mengatur dari uh, masa jabatan kepala desa itu bertambah 2 tahun. Artinya untuk saat ini itu sekitar 8 tahun. Oleh karena itu memang uh, draft RPJM ini berlakunya RPJM di desa ini mengikuti dari satu periode dari kepala desa, teman-teman. Nah, dalam draft RPJM di Desa Kacongan ini, teman-teman, ini setidaknya ada beberapa fokus utama yang paling utama, teman-teman, itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sarana prasarana terutama di jalan dan irigasi. Dan untuk irigasi ini sebab ini karena di daerah ini sebagian besar berupa sawah sehingga sangat membutuhkan perairan, mohon maaf, air untuk irigasi, teman-teman. Kemudian, teman-teman, dalam penjabaran kali ini saya akan menjelaskan 3 saja, teman-teman, dari beberapa sub topik ataupun sub pokok yang ada dalam draft RPJM. Kita akan fokus di 3 saja, teman-teman, yaitu ada prioritas pembangunan desa, kemudian kebijakan pembangunan, dan yang terakhir ada program dan kegiatan pembangunan desa, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan sedikit memperlihatkan saja, teman-teman, dasar-dasar hukum dalam pembentukan RPJM, teman-teman, karena memang ini yang menjadi acuan utama dalam pembentukan RPJM di Desa Kacongan, teman-teman. Kita bisa lihat ini ada undang-undang, kemudian juga ada peraturan perundang-undangan. Kita lanjut saja di slide berikutnya. Tetap di dasar hukumnya, teman-teman, ini tetap masih di peraturan perundang-undangan, teman-teman. Kemudian ini tetap di peraturan perundang-undangan. Di situ juga ada peraturan menteri, teman-teman. Kemudian ini yang terakhir, teman-teman, ini sudah masuk ke dalam peraturan di daerah Sumeneb ataupun Perbup ataupun Perda yang ada di daerah Sumeneb yang kemudian menjadi dasar hukum dari pembentukan RPJM di Desa Kacongan, teman-teman. Untuk pembahasan yang pertama, teman-teman, kita masuk ke dalam prioritas pembangunan desa, teman-teman. Dalam draft RPJM untuk pembangunan desa di Desa Kacongan yang berlaku 2020 hingga 2026 mendatang ini setidaknya ada 6 hal yang menjadi prioritas pembangunan desa yang kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan serta layanan dan kesehatan dan sarana prasarana di desa tersebut, teman-teman. Untuk yang pertama, teman-teman, ini kita juga bisa membacanya langsung di layar, teman-teman. Ini ada memberikan bantuan modal usaha, kemudian menggalakkan dana dan
menggalakkan dan meningkatkan wajib belajar bagi masyarakat yang tidak mampu, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya santunan sosial, kemudian menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah pengusaha untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang kemudian yang terakhir untuk membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan daya cipta untuk produktivitas dari hasil keterampilan teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita melihat dari keenam poin ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa yang menjadi fokus utama di desa ini adalah di peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di masyarakat desa, teman-teman. Terbukti, teman-teman, ini dari keenam 5 poin diantaranya ini fokus membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan yang pertama itu kemudian memberikan modal, kemudian juga memberikan santunan sosial, menjalin kemitraan agar dibukanya lapangan pekerjaan, kemudian untuk membuka lapangan pekerjaan, teman-teman. Jadi juga kemarin saya mendapatkan sedikit pemahaman dari sekretaris desa. Kemarin saya sempat wawancara, teman-teman. Jadi untuk tahun-tahun ini memang seluruh desa ataupun daerah yang ada di Indonesia ini untuk fokus peningkatan kesejahteraan akibat dampak dari COVID-19 kemarin, teman-teman. Jadi memang untuk saat ini fokus di peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke dalam kebijakan pembangunan desa, teman-teman. Nah, untuk kebijakan pembangunan desa sendiri ini terbagi dalam 4 bidang, teman-teman, yaitu bidang pertama itu adalah bidang pelaksanaan pembangunan, kemudian bidang kedua itu adalah bidang pemberdayaan masyarakat, dan ketiga itu pembinaan masyarakat, serta yang terakhir itu adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan di desa, teman-teman. Nah, untuk yang saya tampilkan di awal saat ini yaitu ada di bidang pelaksanaan pembangunan, teman-teman, di mana ada setidaknya 5 poin, teman-teman, A sampai E, teman-teman. Ini untuk poin A itu huruf A ini untuk peningkatan pengembangan sarana prasarana penunjang transportasi darat, kemudian untuk poin 2 percepatan pembangunan masyarakat, teman-teman, terutama pembangunan jalan, kemudian peningkat untuk poin C atau huruf C ini peningkatan penyediaan sarana prasarana air bersih, dan untuk huruf F atau poin D ini mohon maaf untuk huruf D ataupun poin D ini, teman-teman, ada peningkatan dan perluasan jangkauan pemerataan kualitas kesehatan, dan untuk poin E itu mewujudkan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat. Nah, untuk di bidang satu ini, teman-teman, di bidang pelaksanaan pembangunan, teman-teman, memang ini lebih terfokus jika kita melihat poin-poinnya ini, teman-teman, ini lebih terfokus dalam pencepatan pembangunan dalam bentuk fisik, teman-teman, seperti kemudian jalan, saluran irigasi, dan lain semacamnya, dan juga dalam penyediaan air bersih, teman-teman. Jadi dalam bidang pelaksanaan pembangunan memang ini terfokus, teman-teman, untuk dalam segi bentuk infrastruktur ataupun penunjang dari untuk kemudian mensejahterakan atau meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat di desa Kacongan, teman-teman. Untuk poin kedua, teman-teman, ataupun untuk bidang kedua, teman-teman, ini ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, teman-teman. Nah, bidang pemberdayaan masyarakat desa ini, teman-teman, ini terfokus dalam untuk memberdayakan masyarakat, teman-teman. Artinya masyarakat diberdayakan untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan hidup ataupun kualitas dari hidup masyarakat itu sendiri, teman-teman. Dan kembali, teman-teman, ini ada 5 poin ataupun 5 hal yang utama dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, teman-teman. Yang pertama itu ada peningkatan sistem ekonomi kerakyatan bertumbuh pada potensi desa, kemudian ada peningkatan pembangunan pertanian, kemudian ada pengembangan perekonomian
yang berorientasi global dengan dukungan teknologi informasi teman-teman, dan ada pengembangan perekonomian berorientasi, mohon maaf, ada pelaksanaan bimbingan penyuluhan pelatihan tentang teknologi pertanian, kemudian pemberian bantuan modal berkualitas. Nah, jika kita lihat teman-teman, memang yang menjadi fokus utama di desa ini teman-teman, ini untuk pemberdayaan masyarakat desa itu ada di bidang pertanian teman-teman, karena sebagian besar masyarakat desa itu sebagai petani, karena saya sudah sebutkan di awal bahwa ke, banyak ataupun sebagian besar lahan dari desa ini berupa persawahan. Nah, artinya pertanian itu menjadi titik tumpu utama dari uh, perekonomian di masyarakat desa. Oleh itu pemberdayaan masyarakat desa ini uh, dapat kita lihat hampir keseluruhan ini uh, untuk memberdayakan petani, artinya untuk mengembangkan petani di daerah ataupun di desa tersebut. Nah, teman-teman, kita selanjutnya masuk ke dalam di bidang pembinaan desa, teman-teman. Berbeda dengan bidang untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, di sini bidang pembinaan desa ini fungsinya ini lebih kepada mengarahkan saja teman-teman, untuk kemudian agar masyarakat di desa ini mencapai tujuan yang telah disepakati bersama teman-teman. Nah, di poin-poinnya teman-teman ini ada kurang lebih sekitar 8 poin teman-teman, dari A sampai H teman-teman. Ini ada yang pertama nih, memantapkan peran, fungsi, dan kedudukan agama, kemudian pengembangan kerjasama kelembagaan sosial dan keagamaan, kemudian meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan, kemudian memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi anak muda dan remaja, kemudian ada pembinaan dan persiapan generasi muda teman-teman, kemudian ada pengintegrasikan kebijakan pemberdayaan perempuan, kemudian ada peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan desa, dan uh, yang terakhir adalah peningkatan pengembangan sarana prasarana mendukung kegiatan pariwisata teman-teman. Dan jika kita lihat teman-teman dalam bidang pembinaan masyarakat desa teman-teman, ini justru teman-teman menurut saya yang menjadi pokok utama adalah di bidang di poin mohon maaf di poin ke D dan G serta F teman-teman, dan E juga teman-teman. Nah, artinya teman-teman ini memang fokus untuk membangun masyarakat yang memiliki kualitas hidup teman-teman. Tidak hanya dari kesejahteraan ekonomi, tetapi kualitas hidup masyarakat dari segi moral, kemudian etika ini lebih baik. Terbukti di poin A ini menempatkan agama ataupun agama sebagai kedudukan udara sebagai landasan moral dan nilai spiritual yang ada teman-teman. Yang juga menarik di sini adalah untuk peningkatan peranan perempuan teman-teman. Jadi kita tahu selama ini terkadang banyak sekali perempuan ini yang mengalami diskriminasi. Namun di dalam draft di poin ketiga kebijakan pembangunan desa dalam draft RPJM Desa Kacongan ini ada juga ataupun masuk dalam pokok ataupun sub pokok utama dalam kebijakan pembangunan desa, itu meningkatkan peranan perempuan dan pengintegrasikan kebijakan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir teman-teman, ini ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Mohon maaf ada sedikit typo di sini teman-teman. Dan ini teman-teman, mengapa ini penting? Karena ini menjadi pokok utama teman-teman sebenarnya dari pelaksanaan RPJM teman-teman. Jadi RPJM ini memang dirancang oleh perangkat desa, kemudian disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa teman-teman, ataupun kalau di kabupaten atau kabupaten hingga pusat ini disebutnya DPR teman-teman. Nah, untuk
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, teman-teman, ini ada setidaknya 5 sub pokok utama, teman-teman. Ada peningkatan kinerja, dan yang pertama itu ada peningkatan kinerja dan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, kemudian ada peningkatan kualitas kelembagaan yang berjiwa profesional dan pengembangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi, disiplin anggaran serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa dan pengembangan sistem informasi manajemen dan peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara aktif dan koordinasi, teman-teman. Mohon maaf, koordinatif. Dan teman-teman, ini penting terutama di poin A, kemudian poin C, teman-teman, karena ini menjadi pokok utama ataupun penunjang utama dari proyeksi pembangunan desa serta dari anggaran yang telah turun dari pusat ataupun pendapatan desa asli untuk kemudian dikelola oleh perangkat desa agar nantinya tercipta poin-poin yang sebelumnya, teman-teman. Jadi ini poin terakhir ini menurut saya ini menjadi sub pokok utama dari poin-poin sebelumnya, karena jika penyelenggara dari ataupun aparatur desa ini mohon maaf dalam tanda kutip main-main dalam mengatur ataupun dalam menjalankan tugasnya, maka bisa dipastikan untuk poin-poin sebelumnya ini hanya akan menjadi draft saja tanpa terlaksana. Oleh karena itu, dalam poin bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini menjadi suatu hal yang penting agar kemudian mereka yang ataupun aparat desa ini dapat menjalankan ataupun melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan ataupun diamanatkan secara profesional dan dana ataupun transparansi terhadap masyarakat, teman. Kemudian kita masuk di bidang yang terakhir ataupun pembahasan terakhir, yaitu ada program dan kegiatan pembangunan desa, teman-teman. Nah, strategi pembangunan desa yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Kacongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan program. Kebijakan ini merupakan arah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan tercapainya kelancaran padu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis, terpadu, dan dilaksanakan oleh pemerintah desa atau masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan berikut ini mengenai penjelasan mengenai 4 bidang pembangunan desa yang menjadi penekanan dalam pembangunan di Desa Kecongan. Artinya ada 4 bidang yang menjadi pokok utama dalam program dan kegiatan pembangunan desa, teman-teman. Dan ini saya langsung menampilkan di layar teman-teman. Ini adalah foto dokumen asli, teman-teman. Foto dokumen asli dari bidang pelaksanaan dari bidang program dan kegiatan pembangunan desa, teman-teman. Nah, teman-teman, di bidang pertama, teman-teman, itu ada bidang pelaksanaan pembangunan. Di poin 1 itu ada bidang pengaspalan atau untuk jalan, teman-teman. Ini fokusnya untuk jalan, teman. Kalau kita bisa melihat di sini di tabel yang telah saya perlihatkan di layar teman-teman, ini memang sebagian besar ini untuk fokus dalam pengaspalan, karena memang ini di poin 1 ini adalah khusus untuk pengaspalan jalan. Karena sudah saya jelaskan di awal, teman-teman, desa ini berada di pinggiran dan walaupun berada masuk di daerah ibu kota kabupaten ataupun di daerah kecamatan kota Sumeneb, tetapi yang saya lihat, teman-teman, untuk jalan sendiri ini masih banyak
berupa tanah yang kemudian dipadatkan ataupun jalan yang aspal tetapi sudah rusak. Makanya di program dan kegiatan pembangunan desa ini di poin pertama ini ada bidang pengaspalan. Kita bisa lihat sendiri di mana kemudian pengaspalan itu dilakukan di dusun apa. Kita bisa melihatnya sendiri dan semua anggarannya itu bertumpu kepada dana desa, teman-teman. Ini masih di program dan kegiatan pembangunan desa. Ini di bidang kedua ini ada rabat atau beton atau pavingisasi, teman-teman. Nah, di penjelasannya ini di poin A ini ada sepanjang 1730 meter persegi jalan kampung yang merupakan jalan lintas anak sekolah dan untuk sarana ekonomi perlu dipaving, teman-teman. Artinya ada sekitar 1730 meter persegi ini jalan belum dipaving. Ini masih berupa tanah, teman-teman, dan untuk sepanjang dan di poin B sepanjang jalan 1230 meter itu perlu dibangun gorong-gorong untuk kelemakan jalan paving. Artinya, teman-teman, tidak hanya jalannya saja kemudian ini dibangun, tetapi untuk saluran air ataupun irigasi ini juga perlu dibangun untuk menunjang jalan dari jalan yang kemudian akan dipaving yang tadi disebutkan di dalam draft ini, teman-teman, sebanyak mohon maaf sepanjang 1730 meter, teman-teman. Nah, kita bisa melihat sendiri, teman-teman, di tabel yang telah saya tampilkan ini di layar kaca, teman-teman. Ini ada ada sekitar 10, teman-teman, yang menjadi programnya ataupun program turunan dari ini, teman-teman, dan 8 diantaranya itu adalah pavingisasi dan 2 itu untuk gorong-gorong, teman-teman. Artinya untuk pembetonan gorong-gorong, teman-teman. Lagi-lagi, teman-teman, ini sasarannya ini untuk masyarakat desa. Kemudian anggarannya ini lagi-lagi bertumpu di dana desa, teman-teman. Masih di program dan kegiatan pembangunan desa, teman-teman. Yang bidang ketiga, teman-teman, kita bisa lihat di sebelah mana ya? Sebelah kiri ataupun sebelah kanan sesuai dengan teman-teman lihat dari video ini ada tangkis jalan ataupun tembok beton penahan, teman-teman. Nah, teman-teman, memang terkadang jalan di sana itu lebih rendah, teman-teman, dari persawahan dan lain semacamnya, sehingga perlu kemudian ini diberi beton, teman-teman, artinya ditangkis agar tidak kemudian tidak tidak longsor, teman-teman. Nah, jika kita melihat pada di poin A itu jalan di sepanjang sisi kanan dan kiri di sungai desa yang diapit oleh lahan pelengseran Sungai Butuh pertanian ini sangat serius rawan longsor dan di saat penghujan, teman-teman. Kemudian di poin B di pemukiman dekat sungai mendesak untuk segera dibangun brojong atau karena untuk mengikis tanah dan mengancam daerah pemukiman, teman-teman. Nah, untuk jenis kegiatannya kita bisa lihat, teman-teman. Nah, jika kita bisa melihat, teman-teman, ini ada di tabel ini ada 2 pembangunan, yaitu pelengsengan, kemudian itu ada brojong, dan lagi-lagi tumpuan dananya itu ada di dana desa. Kita lanjut di sampingnya, teman-teman. Ini ada untuk saluran drainase ataupun selokan, teman-teman. Nah, pembangunan saluran pembuangan air hujan sepanjang 2
282 meter persegi yang tersebar di 3 dusun perlu adanya pembangunan saluran pembuangan air hujan dikarenakan adanya genangan air, teman-teman. Jadi teman-teman, jika kita bisa melihat di draft ini, artinya masih banyak di sana belum adanya saluran air, teman-teman. Ketika hujan maka air itu akan menggenang di jalan ataupun di lahan-lahan milik warga, teman-teman. Nah, jika kita bisa melihat, teman-teman, ini untuk untuk pembangunannya ada 5, teman-teman. Ada 5 rencana pembangunannya yang waktunya itu di 2020. Ada yang telah dilaksanakan dan ada yang mohon maaf telah dilaksanakan seluruhnya, teman-teman. Ini ada di tahun 2021, 2022, 2022 juga, 2023 dan mohon maaf 2022, 2021 dan 2021, teman-teman. Dan sasarannya adalah masyarakat untuk kemudian mengatasi saluran drainase ataupun genangan air yang terjadi ketika musim hujan, teman-teman. Dan lagi-lagi untuk dananya ini bertumpuh pada dana desa, teman-teman. Teman-teman, kita telah membahas tentang tadi di slide sebelumnya kita telah membahas tentang proyeksi pembangunan desa. Dan kali ini kita akan membahas tentang regulasi desa ataupun biasa disebut dengan Perdes atau peraturan desa. Nah, teman-teman, peraturan desa ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini menempati posisi yang paling bawah, teman-teman. Jadi peraturan Perdes ini menempati posisi paling bawah. Tetapi Perdes ini juga sangat penting untuk kemudian mengatur regulasi yang ada di desa, teman-teman. Nah, peraturan desa ini dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. BPD ini Badan Permusyawaratan Desa. Jika di daerah ini biasanya disebut daerah hingga pusat ini biasanya disebut dengan DPR, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk Perdes ini, teman-teman bisa baca sendiri di layar, bisa melihat sendiri di layar. Kemudian untuk dasar hukum dari pembentukan peraturan desa ataupun Perdes ini ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 8 ayat 1. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 111 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Peraturan Pemerintah PP Nomor 43 2014 tentang posisi dan peran dan kewenangan desa, teman-teman. Artinya juga ada landasan hukumnya, teman-teman. Nah, ini adalah draft desa yang saya peroleh kemarin di Desa Kacongan, teman-teman. Nah, untuk regulasi di Desa Kacongan, teman-teman, ini saya mengambil sampel di Perdes Desa Kacongan nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan badan usaha milik desa ataupun BUMDes. Nah, sedikit penjelasan, teman-teman, kenapa kemudian saya memilih ini, teman-teman, karena ini masih ada sangkut pautnya, teman-teman, terkait dengan proyeksi ataupun RPJM desa, karena ini di Perdes nomor 7 tahun 2009 tentang pembentukan BUMDes, teman-teman. BUMDes ini akan berdampak kepada pendapatan asli desa sehingga dapat meningkatkan dari proyeksi ataupun kesejahteraan masyarakat di desa, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah apa yang kemudian diatur dalam Perdes tersebut, teman-teman. Dalam Perdes nomor 7, teman-teman, tahun 2019 itu setidaknya mengatur beberapa hal terkait dengan pembentukan badan usaha milik desa, teman-teman.
yang diatur dalam Perdes atau tersebut adalah tentang bagaimana tata kelola yang menjalankan BUMDes, yang mana pasal-pasal yang ada di dalamnya telah secara kompleks mengatur segala hal terkait dengan pembentukan BUMDes. Bahkan pada bagian pengingat sudah cukup kompleks, teman-teman. Setidaknya ada satu undang-undang dan 8 peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam pembentukan Perdes tersebut, teman-teman. Namun sayangnya di sini tidak ada undang-undang dasar, teman-teman. Dan dalam Perdes ini setidaknya ada 16 pasal dan ada 6 bab. Kemudian Perdes ini juga memiliki turunan, teman-teman, berupa anggaran rumah tangga yang mengatur lebih rinci, teman-teman, dengan kemudian 8 pasal dan juga 8 bab, teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan secara langsung ataupun foto foto draft dari Perdes nomor 7 tahun 2019, teman-teman. Oke, teman-teman, ini di slide ini saya akan menampilkan secara langsung, teman-teman, isi dari Peraturan Desa nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan badan usaha milik desa, teman-teman. Kita bisa melihat sendiri, teman-teman, pendirian badan usaha milik desa ini atau BUMDesa ini telah dibahas dan disepakati oleh masyarakat desa yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2019, teman-teman. Jadi rapatnya ini, teman-teman, dalam pembentukan badan usaha milik desa ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 2019, teman-teman. Nah, di dalam regulasinya ini, di bagian menimbang ini kemudian diberi nama di poin C, teman-teman, ini diberi nama Badan Usaha Milik Desa Kacongan Bersatu, teman-teman. Untuk mengingatnya, teman-teman, ini sudah cukup kompleks, teman-teman, dengan kemudian saya sudah sebutkan tadi, ini ada dua, mohon maaf salah, teman-teman, tadi ini ada dua undang-undang dan 7 di antaranya adalah peraturan perundang-undangan, teman-teman. Jika kita lihat di poin pertama di bagian mengingat, itu ada undang-undang nomor nomor ada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Kemudian di terakhir itu ada peraturan desa tentang peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, teman-teman. Artinya memang acuan dari ataupun bagian dari mengingat untuk isi Perdes ini sudah cukup kompleks, teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam pasal 1, teman-teman. Di pasal 1 ini ada ketentuan umum seperti biasa, teman-teman. Memang dalam Perdes ataupun peraturan perundang-undangan lainnya ini harus ada yang namanya ketentuan umum. Ketentuan umum ini berisi tentang penjabaran ataupun penjelasan dari istilah-istilah, teman-teman. Nah, kemudian ada di slide selanjutnya, teman-teman, ini ada di slide kedua ini, teman-teman, ini ada bagian tujuan, teman-teman. Di bab kedua ini ada bagian tujuan. Di bagian tujuan ini lebih di pasal kedua ini lebih menekankan kepada peningkatan dari perekonomian desa. Jika kita melihat di layar, teman-teman, mohon maaf jika tidak terlihat, ini ada di huruf A, ini ada peningkatan perekonomian desa, kemudian pengoptimalan desa. Artinya memang di pasal kedua ini, di bab 2 ini, tujuan ini lebih kepada kenapa kemudian badan usaha milik desa ini dibentuk, teman-teman. Kemudian di bab ketiga ini ada kedudukan seperti biasa. Kedudukannya, teman-teman, kita bisa perlihat sendiri. Kemudian ada pengurusan dan pengelolaan, teman-teman, di bab keempat, teman-teman. Yang pertama itu ada bentuk organisasi di pasal keempat. Kemudian di pasal kelima ini adalah lanjutan, teman-teman, dari ataupun masih berkaitan dengan pasal keempat, teman-teman. Nah, untuk ayat kedua, teman-teman, di pasal kelima ini, unit badan usaha hukum privat sebagaimana pasal ayat 1 dapat berupa bisnis yang kepemilikannya sahamnya sebesar
sebagian besar dimiliki oleh bumi desa dan terbuka untuk masyarakat, terdiri atas 60% dimiliki oleh desa dan 40% dimiliki oleh masyarakat desa, teman-teman. Ini artinya mengatur di bagian kepemilikan saham ataupun kepemilikan modal. Jadi masyarakat desa dalam regulasi ini juga dapat menanamkan modal mereka sesuai dengan pasal 5 ayat kedua, teman-teman, di Perdes ini. Kemudian kita masuk ke pasal ke-6, teman-teman. Kita singkat saja, teman-teman, karena waktunya sudah sangat ataupun durasi dari video ini sudah sangat panjang. Kita singkat saja. Kemudian ada bentuk, kita bisa baca di pasal ke-7 ada bentuk kepengurusan badan usaha milik desa. Kemudian di bagian organisasi keagamaan, kemudian di bagian modal, teman-teman. Ini lagi-lagi masyarakat kemudian dapat menyertakan modal. Ini sesuai dengan pasal 8 ayat kedua, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pasal 9, teman-teman. Kemudian singkat saja. Kemudian ada pasal 10, teman-teman, dan pasal 10, pasal 11, dan masih banyak pasal lagi. Kita langsung lihat saja. Dan ini yang terakhir, ini ditetapkannya pada tanggal Jumat 6 September 2019 pukul 3 waktu Indonesia Barat di Balai Desa Kajongan, teman-teman. Ini disahkannya pada saat itu oleh PJ Kepala Desa Kajongan, yaitu Bapak Anis MA, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan isi anggaran rumah tangga. Isi anggaran rumah tangga ini tidak jauh berbeda, teman-teman, namun ini lebih terperinci lagi, teman-teman. Ini juga menjadi pokok, teman-teman, utama dari pengelolaan atau badan usaha milik desa yang sebelumnya telah ditetapkan melalui peraturan desa nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan badan usaha milik desa, dan ini adalah turunannya, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri memang tidak jauh berbeda, tetapi ini kemudian mengatur lebih rinci yang hanya terdiri dari, mohon maaf tadi ada kesalahan, terdiri dari 8 pasal, teman-teman. Jadi ini adalah turunannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, bisa lihat sendiri, ini ditetapkannya pada tanggal 17 Januari 2020, artinya setelah beberapa hari dikeluarkannya peraturan desa atau Perdes nomor 7 tahun 2019. Ya, ini adalah yang terakhir. Ini adalah dokumentasi wawancara saya bersama Bapak Sekretaris Desa, Bapak Ahmad Budiono Esos. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena berkat hasil dari wawancara ini serta data-data yang peroleh, saya dapat menjabarkan kemudian satu persatu dari slide-slide yang telah saya buat, teman-teman. Ini tepatnya pada wawancara ini tepatnya pada tanggal 15 September 2024 di Balai Desa Kajongan, Jalan Separase nomor 9 Dusun Talbatal, untuk Kajongan, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, teman-teman. Nah, saya akan menyimpulkan, teman-teman, dari pembahasan yang panjang lebar tadi, teman-teman. Kesimpulannya saya adalah bahwa proyeksi pembangunan desa ataupun regulasi desa yang ada di Desa Kajongan ini memang benar-benar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, teman-teman, setiap kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh perangkat desa ini kemudian semerta-merta hanya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, teman-teman. Jadi bisa kita lihat terkait dengan sejarahnya tadi, jika kita lihat ada beberapa poin yang untuk meningkatkan keaktifan para pemuda melalui organisasi ataupun Karang Taruna. Ini juga bisa berkaitan dengan sejarahnya, teman-teman. Jadi anak-anak di sana juga diberdayakan, kemudian perempuan itu juga diberdayakan. Artinya, teman-teman,
sejarah, kemudian proyeksi pembangunan desa ataupun RPJM desa dan regulasi desa yang saya sampaikan saat ini memiliki keterkaitannya ataupun keterikatannya satu sama lain, teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf waktu durasi videonya terlalu panjang. Saya akhiri. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.